Shalom, selamat pagi Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami bab 10 yaitu tentang pelaporan keuangan sektor publik. Tim slide kelompok 7 laporan keuangan sektor publik. Saya sendiri, Rex Bistolen sebagai pemateri yang pertama. Bab 10 pelaporan keuangan sektor publik. Pengertian. Laporan keuangan sektor publik merupakan representasi keuangan dari transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas sektor publik. Tujuan umum pelaporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja, dan arus kas suatu entitas yang berguna bagi sejumlah besar pemakai untuk membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya yang dipakai oleh suatu entitas dalam aktivitas mencapai tujuan. A. Teori pelaporan dalam sektor publik. Terdapat dua jenis pelaporan dalam organisasi sektor publik, yakni pelaporan kinerja dan pelaporan keuangan. Pelaporan kinerja merupakan refleksi kewajiban untuk mempresentasikan dan melaporkan kinerja semua aktivitas serta sumber daya yang harus dipertanggungjawabkan. Pelaporan ini merupakan wujud dari proses akuntabilitas, sedangkan pelaporan keuangan merupakan cerminan dari posisi keuangan serta transaksi yang telah dilakukan organisasi sektor publik dalam kurun waktu tertentu. B. Jenis laporan keuangan sektor publik. Jenis laporan keuangan sektor publik meliputi yang pertama, laporan posisi keuangan atau neraca. Yang kedua, laporan kinerja keuangan. Yang ketiga, laporan perubahan aktiva atau ekuitas neto. Yang keempat, laporan arus kas. Yang kelima, kebijakan akuntansi dan catatan atas laporan keuangan. Baik, terima kasih. Yang berikut akan dilanjutkan oleh teman saya. Bagian C yaitu catatan atas laporan keuangan sektor publik. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2006 dan Permendagri nomor 13 tahun 2006 dan Jungto Permendagri nomor 59 tahun 2007, catatan atas laporan keuangan sebuah entitas publik harus mencakup beberapa hal. Yang pertama, kebijakan fiskal keuangan, ekonomi makro, pencapaian target undang-undang APBN, APBD, dan juga Perda. Di mana hal ini yang diungkapkan adalah kebijakan-kebijakan pemerintah dalam peningkatan pendapatan, efisiensi belanja, dan penentuan sumber atau penggunaan pembiayaan. Yang kedua adalah ikhtisar pencapaian kinerja keuangan. Dalam hal ini, yang harus dibahas adalah menguraikan strategi dan sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan. Yang kedua, memberikan gambaran yang jelas tentang realisasi dan rencana kinerja keuangan dalam satu entitas pelaporan. Dan yang ketiga adalah menguraikan prosedur yang telah disusun dan dijalankan oleh manajemen agar dapat memberikan keyakinan yang beralasan bahwa informasi kinerja keuangan yang dilaporkan tersebut itu relevan dan andal. Yang ketiga adalah kebijakan akuntansi. Dalam hal ini, kebijakan akuntansi itu memuat entitas pelaporan, entitas akuntansi yang mendasar, dan beberapa hal selanjutnya. Yang keempat adalah pencatatan tentang perkiraan laporan realisasi anggaran, neraca, dan arus kas. D. Sistem pelaporan keuangan sektor publik. Dalam sistem pelaporan keuangan sektor publik terdiri dari beberapa hal yang akan dibahas di sini adalah dasar keuangan atau cashback, dasar akrual atau accrual base, dan akuntansi dana atau fund accounting. Yang pertama itu dasar akuntansi atau cashback. Nah, dalam sistem akuntansi dasar kas itu hanya mengakui arus kas masuk dan arus kas keluar.
Artinya, laporan keuangan tidak bisa dihasilkan apabila tidak ada data tentang aktiva dan kewajiban. Data yang tertera hanyalah penimbangan kas. Penjualan hanya dicatat saat kas diterima, sehingga tak ada pos utang. Pembelian dicatat saat kas dibayar sehingga tidak ada utang. Yang kedua adalah dasar akrual atau accrual base, di mana penerapan pada dasar akrual lebih mengutamakan laporan yang dihasilkan untuk kepentingan kreditor dan debitor. Siapa yang meminjam uang dan berapa banyak. Serta pada saat yang sama, siapa yang meminjam uang dan berapa banyak. Nah, fungsi utama akuntansi dana adalah pengendalian anggaran. Akuntansi dana berkonsentrasi pada pesanan yang dikirimkan. Pesanan yang diterima yang berkaitan dengan penerimaan tidak akan dihitung sampai faktur dikirimkan. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Bagian yang ke-E yaitu siklus akuntansi keuangan sektor publik. Siklus akuntansi keuangan sektor publik di sini terbagi atas 6, yaitu yang pertama transaksi, yang kedua analisa bukti transaksi, yang ketiga mencatat data transaksi, yang keempat mengelompokkan data dicatat, yang kelima kertas kerja, yang keenam penerbitan laporan dan catatannya. Kita akan mulai dari yang pertama, transaksi. Transaksi merupakan persetujuan jual beli antara satu pihak dengan pihak lain. Dalam hal ini, transaksi antara anggota keuangan sektor publik dan pihak lain. Transaksi ini terjadi yang nantinya dilaporkan dalam laporan keuangan organisasi. Yang kedua, analisa bukti transaksi. Dalam setiap proses transaksi selalu disertai dengan bukti pendukung yang berisi informasi tentang kegiatan transaksi tersebut. Dari bukti transaksi inilah kemudian dianalisis dan digunakan sebagai dasar pencatatan. Yang ketiga, mencatat data transaksi. Dari analisa tersebut, transaksi tersebut akan dilakukan pencatatan atas transaksi yang telah terjadi. Pencatatan data transaksi dilakukan oleh bendahara dalam jurnal. Yang keempat, mengelompokkan data dicatat. Dalam buku besar terdapat daftar nama kelompok akun yang satu dengan suatu organisasi. Berdasarkan nama akun yang ada, dicatat akan transaksi tersebut dikelompokkan sesuai dengan namanya masing-masing. Yang kelima, kertas kerja. Kertas kerja merupakan kolom-kolom yang digunakan dalam proses akuntansi sektor publik secara manual. Dan yang keenam atau yang terakhir di sini yaitu penerbitan laporan dan catatannya. Selama satu periode tertentu, transaksi dicatat dan dikelompokkan ke dalam buku besar dan kemudian berdasarkan catatan tersebut dibuatlah laporan keuangan yang akan disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Laporan keuangan sektor publik yang telah disusun tersebut kemudian dianalisa untuk menilai kebenaran dan realitasnya. Shalom, perkenalkan nama saya Medeliana Tabinu. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknik pelaporan keuangan sektor publik. Nah, berdasarkan tahapan dalam siklus akuntansi keuangan sektor publik, teknik pelaporan keuangan sektor publik terdiri dari 3 tahapan, yaitu yang pertama tahapan pencatatan. Tahapan pencatatan itu dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama itu kegiatan pengidentifikasian dan pengukur dalam bentuk transaksi dan juga jurnal. Yang kedua, kegiatan pencatatan bukti transaksi dalam bentuk buku harian atau jurnal. Dan yang ketiga itu ada memindah bukukan dari jurnal berdasarkan kelompok atau jenis ke dalam buku besar. Yang kedua ada teknik tahapan pengiktisaran. Nah, dalam tahapan pengiktisaran ini dibagi lagi menjadi yang pertama penyusunan neraca saldo berdasarkan akun buku besar, yang kedua pembuatan ayat jurnal penyesuaian, dan yang ketiga penyusutan kertas kerja atau neraca lajur,
Yang keempat, pembuatan ayat jurnal penutup. Yang kelima, pembuatan neraca saldo setelah penutupan. Dan yang terakhir itu ada pembuatan ayat jurnal pembalik. Dan tahapan yang terakhir itu adalah tahapan pelaporan. Nah, dalam tahapan pelaporan ini hanya memiliki dua langkah-langkah, yaitu laporan pada unit kerja organisasi dan juga laporan konsolidasi organisasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang contoh laporan keuangan sektor publik dan unsur-unsurnya di organisasi sektor publik. Laporan keuangan pemerintah disajikan sebagai wujud pertanggungjawaban setiap entitas pelaporan yang meliputi laporan keuangan pemerintahan pusat, laporan keuangan Kementerian Negara atau lembaga dari laporan keuangan pemerintahan daerah menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara. Laporan keuangan pemerintahan terdiri dari laporan realisasi anggaran atau LRA dan laporan arus kas disertai dengan catatan atas laporan keuangan atau CALK. Pemerintah daerah. Yang pertama, LSM. Laporan keuangan adalah hasil akhir dari proses akuntansi yang menyajikan informasi yang berguna untuk menggambarkan suatu keputusan oleh berbagai pihak yang berkepentingan. Yang kedua, neraca. Neraca ibarat sebuah foto yang hanya menampilkan gambar organisasi LSM pada tanggal neraca saja. Yang ketiga, laporan laba rugi atau aktivitas. Laporan laba rugi adalah laporan yang menggambarkan kinerja keuangan entitas dalam suatu periode akuntansi. Yang keempat, laporan arus kas. Laporan arus kas adalah laporan yang menggambarkan perubahan posisi kas dalam suatu periode akuntansi. Yang kelima, laporan keuangan organisasi yayasan. Laporan keuangan organisasi nirlaba seperti yayasan meliputi laporan keuangan pada akhir periode pelaporan. Yang berikut laporan posisi keuangan. Klarifikasi aktiva dan kewajiban. Yang pertama, menyajikan aktiva berdasarkan urutan likuiditas dan kewajiban berdasarkan jatuh tempo. Yang kedua, mengelompokkan aktiva ke dalam lancar dan tidak lancar, serta kewajiban dalam jangka pendek dan jangka panjang. Yang ketiga, mengungkapkan informasi mengenai likuiditas aktiva atau saat jatuh temponya kewajiban. Yang berikut, klarifikasi aktiva bersih dan terikat atau tidak terikat. Laporan posisi keuangan menyajikan jumlah masing-masing pengelompokan aktiva bersih berdasarkan ada atau tidaknya pembatasan oleh penyumbang, yaitu terikat secara permanen, terkait secara temporer, dan tidak terkait. Yang berikut laporan aktivitas. Yang pertama, tujuan dan fokus laporan aktivitas. Yang kedua, perubahan kelompok aktiva bersih. Yang ketiga, klarifikasi pendapatan, beban, keuntungan, dan kerugian. Yang berikut informasi pendapatan dan beban. Yang berikut informasi pemberian jasa. Selanjutnya, laporan arus kas. Tujuan laporan arus kas itu yang pertama adalah menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama satu periode. Yang berikut klasifikasi penerimaan dan pengeluaran kas. Aktivitas pembiayaan. Yang pertama, penerimaan kas dari penyumbang yang penggunaannya dibatasi atau jangka panjang. Yang berikut penerimaan kas dari sumbangan dan penghasilan investasi yang penggunaannya dibatasi untuk tujuan pembangunan dan pemeliharaan aktiva tetap atau peningkatan dana abadi. Yang berikut bunga dan dividen yang dibatasi penggunaannya untuk jangka panjang. Yang berikut partai politik. Laporan keuangan nirlaba seperti partai politik meliputi laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan aktivitas serta laporan arus kas selama satu periode pelaporan dan catatan atas laporan keuangan. Jadi baik, perkenalkan nama saya Krisna Sare. Saya akan melanjutkan
presentasi dari teman sebelumnya, yaitu tentang laporan keuangan sektor publik dan unsur-unsurnya di negara lain. Yang pertama, negara Jepang. Formasi laporan keuangan pemerintahan. Yang pertama, laporan neraca publik. Laporan biaya-biaya administrasi meliputi laporan pengeluaran tahun berjalan, laporan pendukung pemerintahan dan perubahan modal pembayaran pajak, laporan penerimaan dan pengeluaran kas. Laporan neraca publik. Berdasarkan Professional Contents and Standard for the Japanese Government Balance Sheet, the Japanese Government Balance Sheet memberikan tinjauan mengenai keseluruhan posisi fiskal pemerintahan atas dasar saham atau stok basis sebagai alat penjelasan posisi fiskal pemerintahan kepada pendukung Jepang dan memperbaiki akuntabilitas pemerintahan terkait dengan kebijakan. Berikutnya, ruang lingkup neraca. Seluruh aset dan kewajiban pemerintahan adalah subjek dari neraca pemerintahan. Berikutnya, governal account dan special account dikonsolidasi dari semua kredit serta utang-utang tersebut. Berikutnya, tanggal neraca. Tanggal neraca merupakan hari terakhir pada tahun fiskal. Meskipun demikian, ada akun-akun pada periode penyelesaian. Jumlah akun ini menunjukkan penyelesaian pembayaran dan penerimaan kas selama sistem periode. Aset meliputi kas, deposito, ekuitas, piutang usaha, kenaikan pendapatan, aktivitas tak berwujud. Utang usaha, kenaikan utang, ekuitas jangka pendek yang dipegang oleh masyarakat, obligasi pemerintahan yang dipegang masyarakat, laporan biaya administrasi meliputi laporan pengeluaran tahun berjalan. Biaya operasi, peningkatan bonus yang diharapkan yang tidak terpenuhi dengan cadangan, peluang. Contoh laporan keuangan sektor publik seperti laporan jangka atau Japan Oil, Gas and Metal National Corporation meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, aktiva atas laporan keuangan. Negara berikutnya India. Laporan keuangan di India meliputi rekening penerimaan modal, rekening pembayaran modal, dana kontingensi, rekening penerimaan pendapatan, rekening pengeluaran pendapatan, rekening pendapatan publik, rekening pembiayaan publik, penerimaan pembelajaran negara bagian, dan pengeluaran biaya untuk masing-masing departemen.